Podcast Digital Dilema season ketiga di episode kedua bersama Bapak Dr. Firman Kurniawan. Halo Mas Firman, apa kabar? Kabar baik, selamat malam. Selamat malam juga para pendengar. Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat. Betul, kita kebetulan take-nya malam-malam nih teman-teman. Jadi mudah-mudahan bisa menemani hari-harinya lah ya dalam berkegiatan sambil mungkin ada yang lagi mobile di jalan atau yang lagi ngerjain kerjaan bisa sambil dengerin kita. Karena sekarang sudah boleh lagi berpergian tanpa harus PCR atau antigen. Nah, Bahkan jadi di KRL jaga jarak sudah dilepas tanda-tandanya. betul Sinyal-sinyal silangnya sehingga dilepas. sehingga sekarang stiker-stiker sudah menghilang, teman-teman. Stiker XX itu dilarang duduk itu sudah menghilang. Jadi trennya sudah akan kembali menuju kehidupan normal, walaupun new normal tetap berlaku, yaitu kita dihimbau untuk menggunakan masker. Bahkan kalau di Amerika Serikat itu ada yang kepala daerahnya yang orang pakai masker aja nggak boleh, Mas. Ada tuh di Oh ini. gitu ya? Apa ya? Jadi, Pengaruh image daerah mungkin. enggak, Kayak mereka banyak yang sakit. iya, dia statementnya dia itu bilang kayak stop this theater gitu. Wah, jadi dia benar-benar dia mau pidato. Biasanya kan kalau di Amerika pidato di belakangnya ada warga gitu kan. Nah, warganya ada yang pakai masker tuh sama dia disuruh udah copotin aja gitu. Nah, jadi perbedaan-perbedaan bisa ada perbedaan-perbedaan cara penanganan lah ya teman-teman terhadap hal ini gitu. Nah, Tapi coba Mas masih ingat-ingat sejak kapan sebetulnya negara-negara di dunia termasuk Indonesia ini mulai kendor dengan ancaman COVID, Omicron dan sebagainya. Coba diingat-ingat. Sejak awal tahun. Kayaknya sejak penyerangan Rusia ke Ukraina. Iya ya. Sehingga ini mungkin yang dianggap sebagai peristiwa global menggantikan pandemi. Ya. Jadi perhatiannya teralihkan semua ya gitu Mas ya. Teralihkan. Ya ancaman itu dilupakan. Kayaknya dianggap flu biasa. Iya. Orang yang kalau sakit greges-greges, demam-demam, ya udahlah paling istirahat 3 hari nanti selesai. Iya. Trennya menjadi apa ya? Ya sudah semakin menunjukkan kita berdamai dengan keadaan lah ya. Maksudnya dianggap sebagai penyakit normal pada akhirnya gitu. Saya pernah menulis masa krisis lewat, datanglah masa bodoh. Betul sekali teman-teman. Itulah yang terjadi saat ini ya, memang itu trennya. Dan ngomongin soal tren, teman-teman, hari ini kita akan membahas juga tentang tren perkembangan apa ya, teknologi, tren perkembangan media informasi yang akan terjadi di tahun 2022 ini, di mana sudah kita mulai lihat ada percikan-percikannya, dan apakah percikan-percikan ini akan menjadi lebih meluas lagi nantinya. Ini yang akan dibahas oleh Mas Firman pada episode kali ini, yaitu tren di 2022 untuk tren perkembangan teknologi informasi di tahun 2022 ini. Nah, mungkin Mas Firman boleh kasih pengantarnya dulu nih, Mas. Ya, jadi ada beberapa lembaga survei maupun lembaga manajemen yang mereka ini selalu berusaha untuk ada di depan melihat perkembangan terbaru, sehingga akan mereka sesuaikan dengan suggestion atau saran pada klien-kliennya. Nah, antara lain satu lembaga yang cukup terkenal yaitu Gartner, sebuah lembaga manajemen di dunia, juga McKinsey, itu membuat sebuah landscape tren perkembangan teknologi 2022. Nah, ini kalau boleh saya presentasi, ini enaknya kalau pakai gambar ini, jadi lebih leluasa, kita bisa menunjukkan
Nah, ini yang dari apa namanya, dari Gartner, Ya. itu ada 3 perkembangan besar yang akan terjadi di 2022 dan seterusnya, yaitu acceleration growth, jadi pertumbuhan teknologi, ya, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan produktivitas, pertumbuhan banyak hal yang didorong oleh teknologi selama ini itu diakselerasi, dipercepat. Nah, antara lain yaitu AI yang selama ini sudah kita kenal dengan pasangannya machine learning, kemudian penggunaan sensor dan sebagainya untuk membantu manusia. Nah, itu nanti ada yang namanya generative AI. Kemudian hal yang besar juga yang kedua adalah sculpting change, mempertajam perubahan. Di situ kalau kita kenal selama ini teknologi itu mengotomatisasi pekerjaan, ini semakin hyper automation. Jadi mungkin yang dimaksud di situ adalah, ini sebetulnya ada penjelasannya. Hyper automation adalah pendekatan disiplin yang digerakkan untuk mengidentifikasi, memeriksa, mengotomatisasi sebanyak mungkin proses bisnis dengan cepat. Jadi gampangnya mungkin kalau selama ini otomatisasi itu diprogram, maka ini dugaan saya menggunakan gelombang elektromagnetik yang ada di otak kepada alat, sehingga kita nggak usah memprogram apa yang ada mau kita, itu kemudian disalurkan ke alat, alatnya bekerja sendiri. Atau paling gampang kalau kita lihat di Google, ada Google Assistant, kita tinggal memberikan perintah suara, mereka tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, arah yang ketiga adalah engineering trust. Nah, ini problem. Di Indonesia setiap bulan kita mendengar adanya kebocoran data, kemudian keamanan perangkat yang diserang oleh ransomware. Dilaporkan selama tahun 2021 itu lebih dari 4.900 serangan ransomware yang besar, yang berpengaruh. Nah, itu menunjukkan adanya sebuah sistem keamanan data yang kemudian berujung pada terbentuknya trust, itu masih lemah. Nah, di tahun 2002 dan seterusnya itu akan diperkuat. Jadi kebocoran data itu akan diminimalisasi. Jadi ada cloud native platform yang asli dalam di sini penjelasannya adalah perangkat cloud native adalah teknologi yang memungkinkan Anda membangun arsitektur aplikasi baru yang tangguh, elastis, dan gesit, memungkinkan Anda untuk merespon perubahan digital yang cepat, katanya seperti itu. Nah, itu kira-kira arah perkembangan, dan sempat kita singgung di episode 1 kemarin yang tadi disebut Mas Maksi sebagai percikan, yaitu hadirnya metaverse. Nah, itu juga dituliskan oleh McKinsey, dan ini gambarnya perbedaan Web 1.0, Web 2.0, 3.0. Web 1.0 kita kenal Yahoo dalam bentuk klasiknya, Google, MSN, dan sebagainya. Kemudian di Web 2.0 di pertengahan tahun 2010-an muncul, sebetulnya mulai 2004 ada Facebook, kemudian ada YouTube, Instagram, dan sebagainya, Twitter tahun 2009 kalau nggak salah. Nah, hal yang sangat membedakan dibanding Web 1.0 adalah interaktivitas di Web 2.0, sehingga memungkinkan terjadinya hubungan sosial dan juga transaksi secara real time dengan memanfaatkan Web 2.0. Nah, Web 3.0 ini yang paling penting, yaitu menutup kelemahan
dari Web 2.0 tadi akibat sentralisasi tadi, kemudian banyak data yang bisa bocor dan dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Nah, di Web 3.0 itu yang terjadi adalah desentralisasi yang paling penting. Itu mungkin Mas Maksi sebagai pengantar. Ya, menarik kalau kita lihat perkembangan teknologi yang akan terjadi ini, bahwa kalau kita lihat ya Mas, kan sebenarnya kan kenapa web akan dunia maya atau internet itu dibangun dari ini teman-teman, World Wide Web kan istilahnya, dibangun dari website dan segala macam, semuanya berbasis dari website. Nah, Web 1.0, Web 2.0, dan yang saat ini kita kenal adalah Web 2.0, dan kemudian yang akan berkembang ini adalah Web 3.0. Nah, di Web 1.0 kita bisa lihat bagaimana pada saat tahun 90-an itu kan awal-awalnya internet muncul ya Mas ya. Nah, itu muncul web pada awal-awal, itu muncul Yahoo tadi, MSN, kalau teman-teman tahu masih Alta Vista. Wah, ada yang tahu kan? Dulu ada banyak banget gitu, dan kegagalan mereka terjadi karena sentralisasi. Nah, kemudian di Web 2.0 dipecah jadi muncul desentralisasi. Sentralisasi itu maksudnya ini ya, kepemilikan informasi itu, atau publishing informasi itu hanya ada dari si ini doang gitu kan, dari media-medianya doang. Nah, di Web 2.0 participation based kan. Jadi audiens bisa memasukkan kembali gitu kan. Tapi datanya dimiliki oleh si publisher akhirnya gitu kan. Bukan milik pengguna. Di Web 3.0 tadi yang menarik, ada tren balik lagi nih ke desentralisasi gitu. Desentralisasi di mana datanya jadi milik si pengguna lagi gitu. Tapi bedanya mungkin kalau di Web 1.0 itu kan hanya satu arah ya, hanya dari yang mempublish informasi itu hanya dari pihak provider gitu kan, dari content creator. Kalau Web 3.0 ini kayak semuanya bisa memiliki datanya, itu dimiliki di tempatnya dia gitu kali Mas ya, yang menarik ya. Ya, betul. Jadi sebetulnya bukan hanya teknologi informasi dan datanya. Contoh sentralisasi itu seperti mata uang. Mata uang itu dicetak oleh bank sentral. Kemudian kalau kita lihat perkembangannya, dulu basisnya adalah emas. Jadi kita punya basis emas berapa banyak, kemudian boleh mencetak berapa banyak uang, sehingga di balik uang yang sebetulnya tidak beda dengan kertas-kertas kita untuk menulis itu bisa ada nilainya karena ada yang menjamin. Nah, di sekitar tahun 70-an, uang menggunakan jaminan emas itu dihapus. Bank sentral boleh mencetak uang sebanyak-banyaknya, sehingga ketika semua negara mencetak, bank sentral mencetak uang sebanyak-banyaknya, nilainya jadi turun. Nah, padahal ada sekelompok orang yang tidak menghendaki kalau uang diatur secara sentral, ya yang kontrol akhirnya negara lewat bank sentralnya. Tapi kalau komunitas yang menciptakan itu, jadi nilainya bisa ditentukan oleh komunitas. Jadi kekuasaan bergeser dari negara kepada individu-individu. Nah, dari situlah sebetulnya awal mula terciptanya blockchain oleh Nakamoto, Satoshi Nakamoto. Nah, ini sebetulnya seorang atau sosok yang misterius. Ini sebetulnya orang beneran atau sebetulnya sekelompok orang yang menciptakan sistem, termasuk sistem uang. Nah, kemudian kita kenal kan sekarang namanya cryptocurrency, itu sebuah bentuk mata uang yang tidak dikontrol oleh bank sentral, tapi didesentralisasi. Nah, itu awal mulanya teknologi kripto yang kemudian kalau kita baca sebagai Web 3.0 yang desentralisasi. Ya, betul. Seperti itu, Mas Maksi. Memang Web 3.0 ini
sangat fondasinya adalah di blockchain method itu ya teman-teman. Jadi benar-benar pada saat blockchain ini kan berarti itu sebenarnya kepemilikannya itu kan bisa ada di banyak tempat gitu loh. Maksudnya ada dari satu titik, Betul. satu barang itu dibagi-bagi. Nah itulah desentralisasi lagi gitu kan. Ini menarik banget sih. Ketika dulu di Web 1.0 orang interaksinya itu cuma read, Web 2.0 bisa read and write, kita bisa upload dengan user generated content. Nah, di yang Web 3.0 karena kita bisa read, bisa write, kita bisa bikin, tapi yang menarik kita bisa own tuh tadi tuh yang Betul. apa bisa kita punya karena adanya di tempat kita di desentralisasi no intermediaries itu gitu kan. Nah, itu Betul. benar-benar jadi suatu hal yang berubah banget berarti Mas ya dengan NFT Nah, misalnya gitu ya. betul. Nah, selain itu, karena tadi tidak ada lagi yang menguasai informasi, dan informasi itu tersebar di komunitas, maka sistem itu akan susah dihack. Jadi seperti misalnya kalau Mas Maksi mempunyai tabungan 2 miliar, yang tahu adalah bank sentral, kemudian kita sebetulnya kan nggak pernah pegang uangnya, kita pegang catatannya. Nah, ketika bank sentral atau mungkin bank yang konvensional yang melayani kita mengubah nilainya, maka akan bisa jadi 2 miliar itu menjadi 1 miliar, atau 100.000, atau bisa juga menjadi 3 miliar, jadi terserah di penguasa data. Nah, itu tidak akan terjadi kalau data itu, jadi teknologi blockchain ini adalah general ledger atau buku besar yang mencatat secara rinci setiap pemasukannya Mas Maksi dari mana, kemudian dikeluarkan kemana, itu sangat terlacak. Kemudian yang menjadi jaringannya Mas Maksi itu juga akan mencatat transaksi-transaksi tersebut. Sehingga ketika akan diubah, kan nggak tahu itu. Tadi misalnya bank sentral yang mau mengubah nilai uangnya Mas Maksi, catatannya ini tersebar di mana saja. Sehingga kalau satu titik dihack, masih ada titik yang lain yang bisa menyatakan sebetulnya simpanannya Mas Maksi ini sekian. Nah, itu ketika teknologi itu dipakai untuk mata uang. Tapi sekarang dalam perkembangannya juga orang mulai mikir, oh, kalau pemilu itu kan juga sistem pendataannya dikuasai oleh negara. Kalau di Indonesia KPU, kalau di Amerika ada sebuah lembaga penyelenggara pemilu juga yang sampai pemilu terakhir kemarin itu ada sengketa data. Nah, orang mulai berpikir gimana caranya pemilu supaya datanya itu tidak dikuasai satu kelompok tertentu yang mungkin netralitasnya kita ragukan, dia condong kepada salah satu kandidat tertentu, sehingga seperti tuduhan Donald Trump, oh itu suara saya dicuri sekian oleh sentral data di otak-atik. Nah, siapa yang tahu itu bisa benar, itu bisa salah. Nah, coba kalau itu diserahkan kepada komunitas sistemnya, jadi data itu tersebar di server-server, maka satu diubah, yang lain akan bilang, oh yang betul yang menang itu A. Ini jumlahnya. Nah, itu nanti di dalam kehidupan sosial, politik, dan sebagainya, teknologi blockchain inilah yang akan menjadi pilihan orang karena watak desentralisasinya. Berarti ada suatu ketidakpercayaan sama major platform gitu Mas ya. Jadi untuk yang saat ini membuat gitu atau yang menguasai tanda kutip ini kayak ada bentuk protes dari bawah yang mengatakan udah serahin ke kita aja gitu ya, kurang lebih ya. Betul. Sama seperti Facebook yang menguasai data sekian miliar akun penggunanya, itu kan orang bertanya-tanya. Data itu satu memerlukan penyimpanan yang besar sehingga memerlukan perangkat yang luar biasa, butuh energi. Pasti orang mau mengorbankan pengeluaran untuk mengganti energi itu karena ada profit yang dia kejar. Nah, profit ini
apa yang sumbernya. Nah, kemudian kan kita lihat peristiwa tadi lagi-lagi pemilu di Amerika, data itu konon dikerjasamakan dengan lembaga konsultannya Trump misalnya, dan tidak tertutup kemungkinan juga untuk keperluan marketing dan sebagainya. Nah, padahal resources data itu adalah kita semua, para pengguna akun, tapi pengguna akun ya cuma dikasih hiburan, boleh posting, boleh komen, boleh masang foto, tapi nanti hasilnya kita lihat kan, Mark semakin kaya raya. Bahkan untuk project metaverse-nya dia menanamkan 10 miliar dolar untuk membangun itu. Jadi kita yakin itu kan sebagian kecil dari kekayaannya. Nah, hasilnya aja seperti itu gitu kan. Sementara kita kalau Christian Fuchs itu bilang para pengguna media sosial itu adalah kaum buruh yang tidak dibayar. Sama seperti penonton televisi, dihitung jumlahnya, tapi kemudian dijual ke pengiklan. Sama seperti itu kita. Ya. Sebenarnya kalau ditarik kan ujung-ujungnya sebenarnya ke nilai ekonominya kemudian yang merubah orkestrasinya semua, Mas ya. Maksudnya cara kerjanya, cara pakainya, semua itu yang tadinya centralized ekonomi ini jadi, kalau tadi bahasanya virtual economic atau decentralized ekonominya tuh jadi kita jadi apa yang kita bikin itu yang jadi punya kita, uangnya ke kita gitu ya, kurang lebih Mas ya. Betul, betul. Jadi pemanfaatan data nanti sepenuhnya adalah milik kita. Ya. Kontrol juga tadi kan bedanya Web 2.0 kontrol disentralisasi, kalau 3.0 didesentralisasi. Ya. Nah, kalau Mas Maksi sendiri dengan relasi menggunakan media sosial, puas nggak? Atau ada kecurigaan atau ketidaknyamanan data saya dipakai atau disalahgunakan? Ada nggak seperti itu? Kalau saya sendiri sih Mas sebenarnya apa ya? Saya sudah sampai pada kesimpulan bahwa ya udah, pemanfaatan data itu satu hal yang tidak bisa terelakkan gitu. Memang itu satu hal yang pasti akan terjadi karena gini sih menurut saya Mas ya, ini yang paling keren itu sebenarnya adalah bagaimana perusahaan teknologi itu menciptakan kata cloud gitu, awan gitu. Itu aja tuh menurut saya tuh konsep yang keren banget, karena data tuh sebenarnya nggak dia kan data itu disimpannya di servernya mereka gitu kan, di tempatnya mereka. Kadang kita suka lupa kalau setiap apapun yang kita submit itu pasti akan akan terkumpul. Kita tuh sebenarnya semua serba terhubung gitu loh. Nah, kan dengan walaupun wireless itu kan, tapi bukan data kita hilang kemana aja kan, itu kan pasti akan sampai ke satu server, atau simpelnya kan hard disk ya. Dia itu akan disimpan di satu hard disk gitu. Nah, hard disk yang ada di mana kita nggak tahu gitu kan. Nah, ya udah, biar daripada kita takut gitu kan, hard disk disimpan orang lain, ya udah perusahaan teknologi bilang disimpannya di mana? Di awan. Jadi kita jadi di awan gitu loh. Jadi padahal kita ada di gedung di Mampang itu. Salah satunya gitu kan. Kemarin kebakar itu. Salah satunya. Cuma kita kan tahunya datanya di cloud, di awan gitu. Jadi bisa diakses di mana aja. Wah, keren banget gitu kan. Ya, dengan kita yang sudah dimanja tanda kutip dengan teknologi seperti itu kan, mereka ya juga harus maintenance kan. Hard disknya kan mesti hidup 24 jam. Gimana ngurusin ya, kan bayar listrik segala macam. Nah, cocok. Ya memang harus ada monetisasinya gitu kan. Nah, ya salah satu caranya adalah data, karena suruh langganan orang juga nggak mau langganan Facebook misalnya gitu kan. Orang nggak mau langganan WhatsApp. Dulu WhatsApp sangat santer, kayak wah akan jadi langganan per bulan berapa, bayar berapa. Nggak sampai kejadian juga kan sampai sekarang gitu. Gimana mau bayarin listrik server itu kalau misalnya apa namanya? Kalau kita juga kita mau ngasih duit nggak mau atau apa gitu kan. Nah, jadi memang akhirnya pengolahan data itulah jadi nilai ekonominya ya gitu. Jadi satu-satunya mereka mendapatkan uang dari situ.
Tapi Nah, persoalannya mungkin dari para pemikir tadi itu, mm-mm, seperti Satoshi Nakamoto dan sebagainya, mm-mm. nggak seimbang. Ya betul, kita pakai Facebook gratis, WhatsApp gratis, padahal itu untuk pengolahan penyimpanannya butuh listrik begitu banyak. Iya, Nah, ketika kita memaklumi itu, ternyata model bisnis mereka itu menghasilkan ya, apa namanya, keuntungan yang luar biasa besar. Nah, itu ya, dianggap tidak. Kemudian, wah ini harus didesentralisasi nih. ya. Nah, Nah, itu kenapa akhirnya muncul si blockchain ini kan. Jadi hasil yang saya buat itu harus saya dapatkan gitu kan. nah betul. Nah, karena memang kan nggak ini Mas, nggak eh, misalnya Instagram ya. Instagram kan orang terkenal rame di Instagram, tapi tidak ada direct income dari Instagram kan. Dia dapatnya bukan dari Instagram bayar ke dia, tapi kan Instagram, tapi brand akhirnya bayar ke dia gitu kan. Bukan Ya, direct dari platformnya gitu. Kalau Facebook juga sama kan, dia tidak membayar kita direct, kecuali YouTube lah mungkin kan ada AdSense gitu ya. Nah, itu kayaknya yang jadi semangat kayak akhirnya muncul NFT gitu kan. NFT kan sebenarnya agak aneh juga. Ini barang ini barang bisa dikopi tapi punya kita tapi bayar tapi gimana ini gimana nih orang pada bingung semua kan. Ini jadi maksudnya apa nih NFT ini? Orang nggak ngerti semua kan gitu. Sama saya juga awalnya nggak ngerti kan Mas ini. Tapi kayak ini gambar bisa kok dikopi bisa di-download gitu. Disebarluaskan bisa, tapi pemiliknya kita gitu. Nanti dibayarnya jadi ke kita. Hah, ini atau karena kita udah terbiasa dengan ini ya cara kerja piracy ya jadi biasa copy paste download jadi kayak oh mesti bayar ya buat download jadi kayak nggak masuk konsepnya. kan sebetulnya sama dengan lagu kita diletakkan di Spotify, Ya, kemudian pemilik lagunya mendapatkan value dari situ. ya Nah, cuman betul. kalau di NFT, value-nya itu naik turun, fluktuatif, tergantung Ya, obrolan, produk ya informasional. di trading kan istilahnya seperti itu ya. Ya, jadi sama Ya, seperti Batu Akik sebetulnya kan ketika diomongin banyak, naik nilainya naik. Nanti betul. ketika dilupakan Akik itu sekarang saya punya itu satu keren banget. Tapi kalau saya jual 1 miliar mungkin diketawain. 100.000 aja nggak ada yang mau nawar kayaknya. Benar, benar, benar. Kalau menurut saya akhirnya perkembangan ini dipaksa dengan kondisi ekonomi, Mas ya. Maksudnya kondisi ekonomi dan tekanan tekanan ekonomi dalam artian sekarang tuh saatnya masyarakat atau pengguna kita itu kayak menuntut menuntut keadilan pembagian keuntungan lah, kurang lebih begitu ya. Betul. Jadi, nah ini harapan baru sebetulnya. Hmm. Selama ini katanya kalau media sosial sebagai ruang publik untuk demokratisasi, tapi Hmm. kan kemudian dikooptasi oleh para apa namanya pemilik brand, oleh platform itu sendiri kan diatur mana yang layak dikeluarkan banyak dengan sistem algoritma. Nah, sekarang dengan teknologi blockchain, metaverse, NFT dan sebagainya, itu semua pemilik data bisa mengatur sendiri tadi dengan desentralisasi itu. Hmm. Nah, jadi Betul. apa namanya? Ada shifting sebetulnya sehingga ketika kita ngomong butuh ruang publik termasuk tadi pemilu yang jujur mungkin bisa lewat situ. Jadi kan Hmm. betul para apa namanya pengamat ahli sosial yang mengamati teknologi Hmm. segala sesuatu yang tidak bisa dicapai secara sosial dan politik itu selesaikan dengan teknologi. Nah, Hmm. termasuk tadi pemilu yang jujur, demokratisasi dan sebagainya. Bahkan beberapa teman saya di filsafat bilang nanti pemilu itu nggak perlu kan bisa dilihat di pembicaraan yang kita olah pakai Hmm. big data. Sebetulnya ketika ada dua kandidat, kandidat A dan B, ini siapa yang sebetulnya lebih diinginkan? Hmm. Nah, daripada pemilu dengan habis 110 triliun, udah pakai algoritma saja. Itu karena ini Mas ya, karena teknologi kan biner ya. Nol dan satu ya Mas ya.
Jadi menghilangkan kemungkinan-kemungkinan antara zona abu-abunya tuh yang lebih banyak kemungkinan itu dihilangkan ya. Ya udahlah gitu. Nah, Iya, itu. iya, iya. Nah, sekarang ini soal perpanjangan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden kan juga para ketua parpol, kemudian beberapa tokoh bilang kan berdasarkan data analisis big data banyak masyarakat yang menghendaki pemilu diperpanjang dan sebagainya. Nah, problemnya adalah big data yang mana, siapa yang mengolah, kemudian dalam konteks apa tiba-tiba muncul masyarakat ini ingin memperpanjang pemilu. Nah, itu perlu kita kritisi sebetulnya. Jadi Ya. tidak terjebak pada jargon. Kan selalu ada pertentangan ya Mas antara orang-orang teknologi dengan binernya 0 dan 1 itu adalah kebanggaan mereka gitu kan. Mereka tahu pasti apa yang terjadi atau harusnya seperti apa itu mereka tahu pasti. Tapi ketika ketemu orang sosial itu kan kemudian dia membawa ini jadi ke tengahnya kan Mas. Nah, menurut Mas Firman gimana nih antara misalnya ini contoh kasusnya kalau ada teman-teman yang menikah antara orang sosial dan orang teknik misalnya gitu ya. Di rumah itu diskusinya seperti apa ya? Menurut Mas Firman gimana ya? Saya tertarik juga nanti untuk membesarkan anak yang satu kan biner gitu kan. A dan B. Kalau yang ini ada kemungkinan potensi macam-macam gitu. Betul, betul. Jadi selalu kalau orang sosial itu kan memperhatikan konteks. Jadi kalau orang teknologi melihat data, Mas Maksi ini setiap pagi membuka koran online, kemudian yang dicari adalah rumahnya di daerah Jakarta Selatan. Nah, di hari ke-1 melakukan seperti itu, hari kedua melakukan seperti itu, kemudian juga di hari ketiga mulai range harga mulai keluar antara harga sekian sampai sekian. Nah, berdasarkan data itu patut diduga Mas Maksi ini mau membeli rumah di daerah Jakarta Selatan yang range harganya sekian. Nah, itu menurut orang teknik kayak begitu. Tapi kalau menurut orang orang sosial, tunggu dulu konteksnya apa. Nah. Ini pasti akan selalu terjadi sih, makanya menyenangkan sih. Makanya orang teknik itu pasti orang misalnya yang belajar data dan segala macam itu mereka pasti akan lebih straightforward gitu maksudnya. Ini karena ini gitu. Kalau orang sosial enggak kayaknya gitu. Betul. Nah, itu kan pernah membuat Amerika tersesat dan diprotes oleh negara-negara lain ketika kita ber-WhatsApp, kemudian WhatsApp kita itu diintip. Ini banyak ngomong kalimat-kalimat jihad, ngomong kalimat yang terorisme dan sebagainya. Oh, ini dia mau ngeledakin bom. Ternyata enggak ada hubungannya sama itu. Nah, itu kelemahan dari teknologi informasi itu adalah menghilangkan konteks. Kalau sebagian yang saya lihat kekisruhan kita tentang banyak hal itu karena konteksnya dicabut dari kontennya. Jadi konten itu seakan-akan berdiri sendiri. Nah, itu yang berbahaya. Dan itu yang kayaknya coba coba dimunculin kembali di tren-tren yang kesini. Kalau dilihat sekarang kan yang tadi tentang artificial intelligence dan segala macam machine learning kan dengan semakin banyak data akhirnya semakin banyak menangkap konteks gitu Mas ya. Jadi lebih tahu lagi nih orang-orang ini pada ngapain gitu kan. Nah, ada satu Mas yang menarik tadi tentang hyper automation. Hyper automation itu kan dulu ketika kata-kata automation dengan revolusi industri 4.0 itu muncul, yang ditakutkan adalah ketika manusia kalah bersaing dengan mesin gitu kan. Nah, faktanya sepertinya sekarang seperti apa? Apakah kayaknya sebenarnya nggak terjadi juga ya sebenarnya Mas ya saat ini? Atau sebetulnya kalau kita lihat sejarah mulai industri 1.0 yang ditandai dengan penemuan mesin uap, itu orang selalu khawatir bahwa dirinya akan digantikan oleh mesin. Jadi dulu sistem pertanian, perkebunan, kehutanan dilakukan secara manual.
kemudian dengan adanya mesin uap, otot mereka digantikan, kemudian mereka berpikir, saya ngapain gitu kan. Nah, ternyata manusia karena memang makhluk mulia yang diutamakan adalah akalnya, akhirnya mempertajam akalnya. Bahkan kemudian mereka masuk ke mesin uap yang digabung-gabung kemudian menjadi sebuah sistem ban berjalan. Nah, itulah yang menandai revolusi industri 2.0, adanya sistem fabrikasi dan sebagainya. Nah, jadi di setiap etape pergantian zaman di mana teknologi itu semakin berperan, itu selalu kita khawatir sebetulnya dengan keberadaan kita, lalu manusia diapakan, lalu saya nanti ngapain. Nah, sebetulnya kalau ikut para filsuf itu dulu hidupnya itu cuma mikir, ngobrol, makan. Terus siapa yang bertani? Para budak kalau zaman Yunani. Nah, sekarang karena di dunia ini perbudakan dilarang, dianggap tidak beradab, ya mempekerjakan para robot, para mesin itu. Nah, nanti kita akan kembali lagi seperti zaman Yunani, yang bekerja, ngurusin dapur, ngurusin kebersihan semua robot, kita ngobrol. Kita berwacana. Nah, berarti makhluk yang berpikir berwacana. Ya makanya tadi yang kayak perkembangan kan kayak ini hyper automation dan segala macam, sebenarnya kayaknya nggak usah terlalu takut gitu ya. Kadang-kadang kan konteksnya kita ngelihat perkembangan tren itu kan seakan-akan kayak wah ini teknologi akan menggantikan manusia dan segala macam. Tapi rasanya ketakutan-ketakutan itu nggak terjadi juga sih saat ini ya. Betul. Karena ya itu tadi, pada dasarnya manusia itu makhluk berakal, dia selalu bisa mengakali hidupnya. Bahkan ketika dia tukang sapu, kemudian pekerjaannya digantikan oleh robot penyapu, dia akan berpikir gimana caranya. Oh, saya bagian tukang betulin robot. Iya, ada saja nanti ketemu. Benar. Saya pengen narik tadi yang tren tadi ke konteks sosialnya, Mas. Maksudnya ke lalu implikasinya pada kehidupan kita apa gitu kan. Dengan adanya tadi satu yang saya tangkap adalah tentang otomatisasi dan segala macam, itu kan akhirnya jadi add-on untuk kehidupan gitu, bukan untuk menggantikan. Ketakutan yang dulu kan kayak selalu trennya tuh wah kita akan digantikan oleh robot, nanti nggak perlu ada kerjaan ini dan segala macam. Tapi toh sekarang ternyata masih aman-aman aja gitu kan, nggak ada perubahan. Lalu tentang security gitu Mas, apa yang bisa konteks sosial apa yang bisa berdampak gitu ya pada kehidupan kita gitu. Ya, kalau saya nggak tahu persis wujudnya seperti apa, tetapi dengan tren perkembangan teknologi tadi yang digambarkan, security itu bukan menjadi tanggung jawab institusi sentral. Jadi katakanlah ada jasa untuk mengamankan semua informasi kita, kemudian juga mungkin ada lembaga seperti kepolisian dan sebagainya yang mengurusi tentang keamanan dan keselamatan data dan sebagainya. Nah, itu nanti diserahkan pada komunitas. Nah, ini jadi selain network society, kebangkitan masyarakat jejaring, juga kebangkitan komunitas yang peduli terhadap sesuatu hal. Jadi pendidikan juga nanti yang mengeluarkan ijazah itu bukan UI kalau zaman sekarang, dia sebagai sebuah lembaga yang terakreditasi, ijazah yang ditandatangani rektornya itu mengubah kertas menjadi memperbaiki nasib orang gitu kan. Nah, nanti entah orang disebut sebagai lulusan, master, spesialisasi dan sebagainya, itu ditentukan oleh komunitas jejaring. Orang ketika mampu mendemonstrasikan keterampilannya, tentunya nanti dibuktikan secara relasi digital bahwa Anda adalah dokter, diuji oleh komunitas, kemudian nanti yang mengeluarkan adalah komunitas sebagai lulusan, sebagai spesialis dan sebagainya. Nah, demikian juga tadi siapa yang legitimate menjadi presiden, sudah kayaknya yang namanya DPR dan sebagainya, MPR itu menjadi House of Representative itu menjadi lembaga yang usang mungkin, karena yaitu tadi
publik sendiri dengan kepeduliannya membentuk sebuah jaringan, ya sama seperti di zaman Athena, siapa yang berhak menjadi pemimpin polis. Nah itu suara rakyat itu disampaikan one man one vote, ngomong saya pingin Pak ini, saya pingin Bu itu. Nah nanti dari situ akan kelihatan siapa sebetulnya yang dikehendaki. Jadi apa namanya? Pernyataan atau kehendak politik, termasuk kehendak politik, kehendak sosial dan sebagainya, nggak perlu pakai wakil, nggak perlu pakai sebuah lembaga yang tersentralisasi. Semua bisa mewakili dirinya sendiri. Benar. Nah, terkait dengan perilaku, Mas, terakhir nih sebelum saya tutup. Kalau ini kan tadi tren tentang teknologinya gitu. Nah, kalau tren perilakunya, Mas, pengguna teknologinya dalam kurung netizen Indonesia gitu. Apakah akan ada perubahan di 2022, Mas? Nah, itu mungkin terjadi persaingan perilaku yang bisa diterima dan tidak bisa diterima di dalam komunitas global. Jadi sama seperti kita adik-adik kita main game atau Mas Maksi juga main game, itu kan permainannya secara global, tidak memandang batas negara, waktu dan pokoknya Anda punya fasilitas permainan, Anda ingin main, ya main. Tetapi ada perilaku-perilaku tertentu kan yang kemudian diblokir. Wah, orang ini nggak asik, nggak usah main sama dia. Nah, nanti di dalam kancah relasi global ini, bayangan saya itu juga akan orang diseleksi menurut perilaku yang bisa diterima di dalam kancah global. Ketika netizen misalnya dianggap tidak memenuhi standar perilaku tertentu, bisa diblokir. Nah, ini yang kalau kita ingat Times 2006 itu kan sudah bilang bahwa yang bertanggung jawab terhadap masa depan Anda itu adalah Anda sendiri. Nah, jadi setiap individu ini merupakan penguasa otonomi dirinya sendiri. Nah, kayaknya itu kita bisa bikin satu episode tentang itu, Mas. Tren perubahan, tren perilaku netizen 2022. Kalau ini kan tentang teknologinya, nah ini perilaku-perilakunya jangan kaget ke depannya teman-teman kalau kita ketemu ini gitu kan. Nah, atau ada hal A, B, C yang akan terjadi gitu kan. Banyaklah tren yang berubah ya, kayak pamer-pamer harta ini kan trennya baru muncul belakangan gitu ya, Mas. Kalau dulu orang pamernya bukan harta, pamernya ngasih-ngasih bantuan atau apa, atau gelar, ya benar. Sekarang lebih vulgar lagi kelihatannya gitu kan, semakin lama semakin vulgar misalnya. Wah, banyak banget gitu. Ya itulah ya, seru sih. Flexing itu namanya, flexing. Flexing. Nah, bahkan penggunaan istilah-istilah seperti flexing sendiri kan menjadi tren juga saat ini. Ada aja istilah baru kayaknya. Betul. Ya. Nah, penyakit mentalnya juga banyak aja, banyak yang baru. Banyak yang baru. Bener. Itu kayaknya bisa satu episode sendiri sih, nanti kita bahas coba teman-teman ya tentang perilaku masyarakat yang unik-unik yang akan terjadi. Nah, terakhir Mas Firman, ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang mendengarkan podcast Digital Dilema episode kali ini sebelum kita tutup? Ya betul, bahwa teknologi tidak menunggu kita untuk beradaptasi, tetapi kita perlu meningkatkan kapasitas untuk mempelajari dan tentu saja mengkritisi. Nggak semua teknologi yang nampak menarik itu harus diadopsi, tapi hanya teknologi yang benar-benar kita pahami dan bermanfaat buat kita yang perlu ikuti. Kalau ikut semua tren, sebetulnya kita pusing. Sebetulnya sudah ada petugasnya untuk melihat teknologi ini apa gunanya. Sama seperti ketika kita menyalakan lampu kan nggak mikir bagaimana proses menghasilkan listrik ini. Ya udah pakai aja. Iya benar. Nah teman-teman, karena background saya dengan Mas Firman kan sosial teman-teman. Nah barangkali ada teman-teman yang backgroundnya teknik atau developer dan segala macam yang ingin berbagi tentang
objek perkembangan teknologinya. Nah, kita kan awam nih sebenarnya tentang ini. Yang biasa kita lakukan menarik ini ke konteks sosial seperti apa. Nah, mungkin ada yang mau berbagi, boleh share dengan kita, info ke kita. Nanti kita ajak kolaborasi bersama. Ceritain nanti, wah ini Mas yang akan datang tuh perkembangan teknologi seperti ini. Nah, nanti kita komentarin tuh. Oh, bisa jadi kayak gini ya gitu. kita memprediksi netizen menggunakannya akan seperti apa. Ya. Karena selalu ada yang baru teman-teman kalau di ini ya, kalau di dunia teknologi. Teman-teman yang mungkin yang mau request atau membahas tentang sesuatu gitu ya, yang apalagi yang baru-baru, nanti boleh di komen di channel YouTube. Asik, sekarang udah bisa komen. Di YouTube kita atau di sosmednya Mas Firman bisa follow @firmankurniawan dengan project-nya yang terbaru akan datang, yaitu adalah buku digital dilema ketiga yang nanti sedang disusun. Gitu. Dan ternyata mungkin bercerita sedikit, proses editingnya ternyata lebih cepat dari yang saya duga. Kemarin sudah dapat laporan dari editornya, udah selesai. Tinggal saya poles-poles, saya tambahin ilustrasi. Asik, luar biasa. Nah, teman-teman yang mendengarkan di podcast, mendengarkan versi audionya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Yang sudah menonton di YouTube, nah kita sudah dari YouTube di channelnya namanya Digital Dilema. Boleh share ke teman-temannya mungkin supaya follower kita nambah, asik. Bisa watch time kita juga bisa nambah. Dan kita bisa berbagi dengan teman-teman, berbagi informasi, membuat kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang edukatif buat teman-teman. Mungkin itu aja untuk episode kedua ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Dan terima kasih Mas Firman sudah menyampaikan ulasannya dan insight kepada teman-teman untuk kira-kira berpikir ini teknologi apa yang baru yang akan datang ya. Nah, kita akan bahas lagi di episode-episode selanjutnya. Terima kasih untuk waktunya semuanya. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah! Salam!